Baik Bapak Ibu wartawan yang kami hormati, berikut kami sampaikan perkembangan COVID-19 di Kabupaten Merauke untuk hari ini Senin 13 April 2020 ya. Untuk hari ini ada tambahan satu pasien positif COVID-19 ya. Sekaligus kami koreksi dan klarifikasi hasil kemarin ya. Seperti yang kemarin sudah kami sampaikan bahwa untuk yang PDP 18 itu hasilnya negatif ya. Kami klarifikasi bahwa seperti yang kami sampaikan, untuk setiap pasien itu ada 2 spesimen atau 2 cek yang harus kita kirim untuk diperiksa ya. Rupanya ada miss di sini dengan kami dengan provinsi. Jadi yang diberitahukan kemarin ke kami adalah cek pertamanya yang negatif ya. Kemudian tadi baru disampaikan ke kami untuk cek yang kedua. Untuk hasil cek yang kedua ternyata yang bersangkutan dinyatakan positif ya. Sehingga pasien atau PDP ya, pasien kita yang terkonfirmasi COVID positif bertambah 1 hari ini, sehingga yang sementara dalam perawatan ada 6, 2 masih menunggu hasil lab. Rencana besok kita kirim karena kami sudah dapat kabar dari teman-teman di Auri untuk besok ada Boeing Auri, jadi rencana besok kita kirim. Kemudian 4 yang positif ya. Yang tambah tadi dok statusnya artinya perempuan laki-laki yang PDP 18 kemarin, laki-laki umur 32 tahun. Ya. Riwayatnya seperti apa? Ya, Yang PDP positif itu dia kontak serumah. Iya, jadi yang 16-17 seperti yang saya sampaikan minggu lalu, kan ada 4 PDP. Kemudian yang 16 sudah terpending, sudah hasilnya sudah ada positif. Kemudian yang 17 itu positif, itu yang kontak serumah, yang perempuan. Kemudian dengan yang 18 ini kontak serumah dengan pasien 13-14 tadi. Ya, dengan suami istri tadi. Mereka tinggal ya, kebetulan tinggal di rumah. Anak kan, status anak kok. Kemenakan mungkin atau apa. Pokoknya tinggal di rumah. Iya, tinggal di rumah, keluarga. Kemudian yang negatif yang 19. Kemudian kita PDP kemarin saya sampaikan kan yang 1 yang anak laki-laki 5 tahun. Kemudian kemarin itu yang mungkin teman-teman di posko juga ada monitor, ada ibu 1 yang datang menyampaikan bahwa anaknya demam dan tenggorokan sakit. Jadi dengan gejala-gejala mengarah ke sana. Kemudian ada riwayat kemarin juga baru pulang dari Timika, turun dengan kapal Tata Mailawi tanggal 26 itu. Ya. Sehingga kami tadi malam teman-teman dari puskesmas merujuk evakuasi dari rumah, kemudian dibawa ke rumah sakit, dan karena ada riwayat perjalanan itu dan gejala mengarah ke sana, kemudian ditetapkan sebagai PDP yang ke-21. Berapa tahun dokter? Perempuan 20 tahun. Mamanya yang datang ke sini? Iya, mama yang kemarin di sini, kemudian teman-teman dari posko menghubungi kami, kemudian kami menghubungi teman-teman dari puskesmas untuk evakuasi dari rumah tadi malam. Posisi yang PDP sekarang yang dirawat di rumah sakit berapa orang dokter? 6 toh? 6 ya. 2 yang anak kecil dengan yang perempuan yang tadi malam yang belum ada konfirmasi lab, kita akan berusaha kirim besok. Kemudian dengan 4 yang positif itu. Iya. 4 yang positif. Ibu yang istri yang suami istri kan suami sudah pulang. Suaminya sudah pulang. Suami sudah sembuh, sudah negatif, sudah pulang. Tinggal istrinya. Nanti besok kita akan kirim juga hasil spesimennya untuk dikonfirmasi ulang lagi. Ya, mudah-mudahan kita berdoa supaya sudah negatif. Berarti yang bersangkutan kalau negatif berarti bisa kita nyatakan sembuh dan ya. Kemudian dengan 2 orang yang serumah, ya, yang perempuan dengan laki-laki yang PDP 17-18. Kemudian yang 16 itu yang penumpang lainnya. Gitu. Jadi yang positif yang 16 itu penumpang? Iya, iya. Penumpang lain kan penumpang. Oke. Saya masuk ke apa namanya? Apa namanya?
itu hasil yang ada ngomong susah lagi kan. Rapid test. Iya rapid test yang rapid test. Itu sama. Sudah lagi sudah susah lagi. Tenggorokan gatal kan? Di sekarang kira-kira seperti apa? APD kemarin kan yang dengan Hercules kemarinnya teman-teman dari rumah sakit ada dapat bantuan dari yang dokter Tirta dan teman-teman yang junior dokter network Indonesia ya ini. Kemudian juga ada dapat tambahan juga APD 100-an lebih dari yang donatur yang dari Jakarta, yang dari Fiona Cake dan teman-teman ya mereka itu. Jadi ya kalau untuk APD saya pikir masih cukup lah, masih ada. Iya. Cuma memang yang untuk pengiriman sampel kalau hari ini kita kirim cukup banyak sampelnya. VTM-nya mungkin sudah agak berkurang sehingga kita perlu VTM lagi, tapi kami sudah koordinasi ke provinsi. Mereka sudah siapkan 50 VTM lagi untuk kirim dari provinsi. Cuma menunggu transportnya. Tapi pernyataan Pak Bupati katanya sesuai laporan dari beberapa hari lalu bahwa di sini sudah ada alat apa namanya? Seperti yang kemarin saya sudah sampaikan kan, kita sebenarnya kan di RSUD Merauke itu punya alat yang namanya tes cepat molekuler, ya gene expert namanya. Nah itu selama ini kan kita untuk pemeriksaan kasus TBC dan juga untuk TB yang resisten obat. Dan ini tinggal kalau kita beli cartridge-nya aja untuk periksa COVID bisa diperiksa di sini. Tapi kan tidak sesederhana itu. Ya. Artinya sarana dan prasarana yang menunjang untuk bisa itu dilakukan juga harus disiapkan. Ya terutama dalam kaitannya dengan biosafety-nya. Itu yang harus juga diperhatikan. Ya. Jadi memang mungkin tidak mudah. Ya harus ada perlu dilengkapi beberapa persyaratan dalam rangka pemeriksaan dengan alat itu di sini. Dok, secara medis ini kan perkembangan positif PDP kan ini durasinya dia tidak terlalu panjang, artinya singkat-singkat ini. Nah, secara medis dokter bisa mengatakan bahwa COVID di Kota Merauke ini perkembangannya lajunya ini cukup kencang atau gimana, Dok? Saya kira tidak ya. Oh, tidak. Kalau kita bandingkan dengan misalnya dengan Timika, Jayapura dan sekarang misalnya malam ini saja itu Wamena tiba-tiba langsung 3 positif ya gitu. Nah, klasternya di sana mungkin cukup lebih banyak. Kalau kita di sini kan muncul pertama klasternya itu dari klaster luar, ya? yang Bogor itu. Bogor, ya. Ya, yang Bogor itu. Kemudian kelihatannya yang klaster Bogor sudah selesai. Nah, sekarang yang kita sibuk ini dengan klaster yang dari Timika kemarin terkait dengan klaster di Lembang. Ya. Oke. Jadi yang dari Timika ini sebenarnya terkait dengan klaster di Lembang. Walaupun teman-teman di Jayapura juga menganjurkan kepada kami ya untuk mewanti-wanti kira-kira itu untuk hati-hati dengan karena di Jayapura itu ternyata selain klaster dari Lembang, kemudian dari Bogor itu juga klaster yang sekarang mereka banyak temukan itu klaster yang di Jima dari Goa kemarin. Oh, Goa, ya. Ternyata banyak yang ditemukan positif di Jayapura sekarang ini yang sehingga itu yang mereka juga menyampaikan kepada kami untuk jadi perhatian di situ. Oke, cukup. Kondisi pasien dokter, semua pasien gimana? Kondisi pasien baik-baik ya, antara sakit ringan, sakit sedang ya. Dokter, terima kasih. Oke, baik. Iya.